I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Ananda dari kelas 12 MEN 1. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi dan perjuangan dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia. Beliau lahir pada 23 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Muhammad Yamin merupakan anak dari pasangan Utsman Baginda Khatib dan Siti Saadah. Muhammad Yamin menempuh pendidikan dasarnya di Hollands Indian School atau HIS, Palembang. Setelah itu, Yamin melanjutkan pendidikannya di Algemene Middelbare School AMS, Yogyakarta. Di AMS, Yamin mulai belajar tentang purbakala dan berbagai bahasa mulai dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Kai. Setelah lulus dari AMS, Yamin berniat melanjutkan pendidikannya ke Leiden, Belanda, namun ia tersebut tidak ia urungkan karena sang ayah meninggal dunia. Akhirnya, Yamin melanjutkan pendidikannya di Rana Hogeschool de Batavia, yaitu Sekolah Tinggi Hukum Jakarta, sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tahun 1932. Ia mendapatkan gelar Master di Register atau Sarjana Hukumnya. Dia merupakan salah satu pakar hukum serta sastrawan terkemuka pada angkatan Pujangga Baru. Banyak sekali karya tulis terkenal yang telah ditulis seperti Gajah Mada 1945, Sejarah Peperangan Diponegoro, Tan Malaka 1945, Tanah Air 1922, Indonesia Tumpah Darah 1928, Ken Arok dan Ken Dedes 1934, dan Revolusi Amerika 1951. Bagian dari karyanya ditulis dalam bahasa Melayu. Karya-karya Muhammad Yamin bisa diterbitkan dalam jurnal Jong Sumatera. Tidak hanya itu saja, dirinya juga dianggap sebagai salah satu pelopor puisi modern. Beliau mulai terjun ke dunia politik saat diangkat menjadi ketua Jong Sumatera Bond pada 1926 sampai 1928. Sampai pada 1931 juga bergabung ke Partai Indonesia, namun sayangnya tidak bertahan lama. Bersama dengan Adam Malik, Wilopo, dan Amir Syarifuddin, beliau mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia. Muhammad Yamin merupakan tokoh penting dalam perumusan Sumpah Pemuda. Beliau adalah orang yang menulis ikrar Sumpah Pemuda pada umur 25 tahun. Ialah yang membuat semua organisasi pemuda bersatu dalam satu wadah pada tahun 1930. Perjuangannya tidak sampai di situ saja, beliau juga diangkat menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan, Kebudayaan pada Kabinet Ahli Sastra Midjojo sejak 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Ketika masa kemerdekaan, beliau turut serta penyusunan persiapan kemerdekaan Indonesia seperti menjadi anggota BPUPKI, PPKI, Panitia 9, dan ikut merancang rumusan pembukaan Undang-Undang 1945. Itulah profil singkat tentang perjuangan Muhammad Yamin bagi Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.